ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa marhaban. Selamat datang kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di majlis ilmu. Dan ini adalah pertemuan kita yang perdana setelah Ramadan. Dan ketahuilah Bapak Ibu semua bahwa kebutuhan kita kepada ilmu ini sangatlah besar. Bahkan seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa kebutuhan kita akan ilmu ini lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makanan, minuman, bahkan udara sekalipun. Manusia butuh kepada makanan dan minuman 2-3 kali sehari. Tapi kepada ilmu, manusia butuh setiap kali nafasnya keluar masuk dari tubuhnya. Kenapa? Karena kelak dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akan ditanya tentang tugas dan kewajibannya di permukaan bumi ini. Maka jika seandainya dia tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan celaka, dia akan binasa. Kita kalau tidak makan dan tidak minum Bapak Ibu, sakit, kemudian mati. Selesai, atau setelah kita mati, kita tidak lagi merasakan sakit. Ya, setelah kita mati, kita enggak lagi merasakan sakit-sakitnya lapar, sakitnya dahaga. Tapi kalau seandainya kita tidak berilmu, maka kita akan merasakan sakit dunia dan akhirat. Dan sakitnya lama dan berkepanjangan, yaitu azab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita mesti belajar. Walaupun sedikit, kita mesti menimba ilmu. Ilmu kita mesti bertambah dari hari ke hari. Dengan membaca Al-Quran, beberapa ayat, 2-3 ayat, kemudian kita lihat terjemahannya, lalu kita lihat tafsirannya, lalu kita renungi, kita tadabburi. Begitu pula setiap hari kita baca hadis Nabi SAW, walaupun satu, kemudian kita renungi, kita fahami. Dan usahakan kita juga hadir ke majelis ilmu. Minimal Bapak Ibu sekalian, minimal sesibuk apapun kita, minimal sekali sepekan kita harus duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh para malaikat. Majelis ilmu ini adalah majelis pengingat, ya, yang mengingatkan kita setelah sebelumnya kita lalai, kita jauh
Majlis ilmu ini adalah majlis di mana kita dicambuk untuk giat dan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping kita menambah ilmu kita di majlis tersebut. Dan majlis ilmu ini adalah majlis di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya yang sangat banyak. Tidak ada majlis di permukaan bumi ini di mana Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmatnya yang sangat banyak kecuali di majlis ilmu. Ya, Allah berikan ketenangan. Kemudian Allah liputi kita dengan rahmatnya. Kita didoakan oleh para malaikat. Malaikat menaungi kita. Dan yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di hadapan para malaikat. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, usahakan untuk terus belajar. Kebutuhan kita kepada ilmu ini adalah kebutuhan sampai mati. Kebutuhan kita kepada ilmu ini adalah kebutuhan sampai mati. Kita belajar ilmu agama ini sampai mati. Kenapa Ustaz? Karena kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita baru beberapa minggu saja keluar dari musim ibadah, bulan ketaatan, bulan Ramadan. Namun manusia ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka terbagi secara umum kepada dua golongan besar. Golongan yang pertama adalah golongan yang terus menerus melanjutkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan tidak terhenti dan tidak putus dengan berakhirnya bulan Ramadan. Dia terus beribadah. Ya, dia lanjutkan. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang kembali kepada keadaannya sebelum datang bulan Ramadan. Malas-malasan beribadah, kemudian hanyut dalam dosa dan maksiat. Di bulan Ramadan dia semangat dan rajin beribadah. Ramadan habis, selesai pula ibadahnya kepada Allah, dia kembali kepada apa? Kepada keadaannya sedia kala. Di bulan Ramadan dia datang ke masjid. Di bulan Ramadan dia salat berjamaah. Di bulan Ramadan dia puasa, dia qiyamul lail, dia tilawatul Quran. Dia jauhi dosa dan maksiat. Selesai Ramadan, khalas. Selesai pula apa? Ibadahnya. Nah Bapak Ibu, orang yang seperti ini adalah orang yang beribadah berdasarkan apa? Bulan, musim. Orang yang beribadah berdasarkan bulan atau musim. Kalau lagi musim ibadah, dia beribadah. Bulan ketaatan, dia melakukan ketaatan. Tapi kalau tidak bulan ibadah, musim ketaatan, dia nggak lagi beribadah. Dia tidak lagi apa? Beribadah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi hambanya yang Rabbani. Hamba yang apa? Rabbani. Bapak Ibu tahu apa hamba Rabbani?
hamba Rabbani adalah hamba yang beribadah kepada Allah sepanjang masa. Hamba yang taat kepada Allah sepanjang hayat. Bukan hamba yang beribadah kepada Allah di musim tertentu, di bulan tertentu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, hendaknya kalian semua menjadi hamba Allah yang apa? Rabbani. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba Allah yang Rabbani, yang terus menerus, yang selalu senantiasa beribadah kepadanya sampai akhir hayat, beribadah kepadanya sepanjang masa. Dan untuk bisa menjadi hamba Allah Rabbani, Allah katakan, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan karena kalian mempelajari Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, pelajari wahyu. Makanya oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa untuk menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang terus menerus beribadah kepada Allah sepanjang tahun, sepanjang masa, kita mesti belajar. Kita harus belajar. Harus menimba ilmu agama. Dengan itu kita bisa tetap dan bertahan beribadah kepada Allah. Dengan itu kita bisa istiqamah. Istiqamah yaitu terus menerus berada di atas agama ini, di atas keyakinan ini, di atas iman, di atas ibadah, di atas ketaatan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan bahwa orang yang melanjutkan ibadahnya setelah berakhirnya Ramadan, ini tanda amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Besar harapannya amalannya apa? Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan taufik kepadanya, sehingga Allah mudahkan baginya untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun orang yang keluar Ramadan, kembali kepada keadaan sebelum Ramadan, banyak melakukan dosa dan maksiat, malas beribadah, dia khawatirkan amalannya enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Dia khawatirkan. Ya. Maka tanda orang yang beruntung ketemu sama Ramadan, ada perubahan pada dirinya. Ada perubahan. Dulu sebelum Ramadan malas ke masjid, malas baca Al-Quran, malas puasa, malas enggak pernah qiyam. Ketemu Ramadan, dia lakukan ibadah-ibadah tersebut. Selesai Ramadan, dia merasakan nikmat dan lezat dan dia terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang yang beruntung ketemu dengan Ramadan. Kalau kita ibaratkan Ramadan itu seperti apa? Seperti sekolah selama 1 bulan, pendidikan selama 1 bulan. Ya, karantina, belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla agar terbiasa beribadah kepada Allah selama 1 bulan. Maka selesai dari sekolah itu, karantina itu, kita lihat diri kita bagaimana keluar dari pendidikan Ramadan. Kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kita semakin kuat beribadah kepada Allah atau tidak? Nah, di situ kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Ramadan berakhir, ada pertanyaan besar yang harus kita kita jawab. Pertanyaan besar, yaitu apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Atau ada apa setelah Ramadan? Apakah setelah Ramadan nggak ada apa-apa? Ya. Atau setelah Ramadan ada apa-apa?
Dan yang menjawab ini masing-masing di antara kita semua. Nih, setelah Ramadan ini ada apa? Ngapain? Kita harus melakukan apa? Nah, orang yang belajar di sekolah Ramadan, di pendidikan Ramadan, kemudian dia diberikan taufik, dia sadar dan tahu bahwasanya setelah Ramadan ya dia harus apa? Dia harus terus beribadah kepada Allah. Karena dia adalah hamba Allah. Karena dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu semua diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk main-main. Walaupun senang-senang main-main boleh. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari apa? Dari beribadah. Karena Allah sudah umumkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini pengumuman besar kepada seluruh manusia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar apa? Agar mereka beribadah kepadaku. Untuk itu kita ada di sini. Untuk itu Allah jaga kita, pelihara kita dengan nikmat-nikmatnya. Untuk itu Allah ciptakan dunia. Untuk itu Allah atur alam semesta ini agar kita bisa beribadah kepadanya. Nah, orang yang belajar dari pendidikan Ramadaniyah, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan pendidikan. Saya selama ini lalai, jauh dari beribadah kepada Allah. Alhamdulillah saya ketemu dengan Ramadan. Saya sadar saya diciptakan oleh Allah untuk ini. Maka saya harus terus beribadah kepadanya. Nah, adapun orang yang tidak belajar, dia cuma sekadar ngikut orang di bulan Ramadan. Orang puasa dia puasa, orang qiyam dia qiyam, atau dia ngelakuin itu karena gengsi, malu, dan lain sebagainya. Keluar Ramadan habis, ketika orang-orang tidak lagi ke masjid, orang-orang nggak lagi qiyam, nggak tarawih, nggak puasa lagi, halas dia ikut lagi orang-orang. Orang-orang sibuk main-main, jalan-jalan sana sini. Orang-orang kembali kepada dosa dan maksiat, dia ikut. Ini orang-orang yang nggak belajar ya dengan pendidikan Ramadhaniyah. Bapak Ibu, kita beribadah kepada Allah tidak berdasarkan musim, tidak berdasarkan bulan. Enggak. Ya. Kita beribadah kepada Allah sampai mati, Bapak Ibu, sampai mati. Orang yang hanya beribadah kepada Allah, kenal Allah, tahu halal haram, itu cuman di musim dan di bulan tertentu. Ketika musim dan bulan itu habis, dia nggak kenal lagi dengan Allah, dia nggak lagi beribadah kepada Allah, nggak kenal lagi halal haram. Ini orang yang paling buruk, orang yang paling jelek. Ketika para ulama dahulu ditanya, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan tok? Di bulan Ramadan dia kenal rumah Allah, di bulan Ramadan dia kenal Allah, dia dekat sama Allah. Di bulan Ramadan dia kenal dengan kitabullah. Di bulan Ramadan dia berdiri di hadapan Allah, dia sholat. Di bulan Ramadan dia jauhi hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Selesai Ramadan, khalas. Dia nggak kenal lagi sama Allah Azza wa Jalla. Jalan ke masjid, yang ke masjid udah apa? Kabur. Udah nggak tahu lagi masjid, nggak tahu lagi kitabullah, nggak tahu lagi berdiri di hadapan Allah. Kata imam tersebut, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan tok. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, para ulama memperingatkan kepada kita
agar jangan menjadi hamba Allah berdasarkan musim dan bulan. Dan para ulama menutup pintu-pintu yang akan menjadikan manusia ini hamba bulan ini, hamba bulan ini, hamba bulan ini. Ditutup sama para ulama. Ketika di antara mereka ditanya, manakah bulan yang lebih afdal, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka ulama mengatakan, janganlah kau menjadi hamba Rajab ataupun hamba apa? Sya'ban, tapi jadilah hamba Allah yang apa? Rabbani, yang terus menerus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu lanjutkan ibadah Bapak Ibu. Ibadah yang Bapak Ibu kerjakan di bulan Ramadan sebelumnya, lanjutkan. Walaupun mungkin tidak seperti apa? Tidak seperti di bulan Ramadan betul. Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Suasananya juga apa? Berbeda, enggak sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang memang disiapin oleh Allah sedemikian rupa, manusia ini hampir semuanya condong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Setan-setan diikat. Kalau sekarang setan-setan udah bertebaran udah. Ya. Bahkan setan udah punya azam yang kuat. Udah punya tekad yang kuat dia. Ketika dia dahulu diikat, lu lihat semuanya nanti katanya. Saya lepas dari ikatan ini, saya betul-betul akan gulingkan kamu semua. Saya betul-betul akan hancurkan kamu semua. Saya betul-betul akan halangi kalian semua. Saya hentikan kalian semua beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setan udah punya tekad, azam. Ketika dia diikat di bulan Ramadan, dia nggak bisa gangguin manusia, nggak bisa membisikkan kejahatan, keburukan, ngalangin manusia dari apa? Dari beribadah kepada Allah. Dia udah punya tekad. Nah sebenarnya tekad setan ini udah ada sebelumnya. Ya. Ketika Allah mengutuk dia gara-gara siapa? Gara-gara perintah Allah kepadanya agar dia sujud kepada Adam. Lalu Allah kutuk dia karena dia enggan dan menyombongkan diri. Dia sudah bersumpah kepada Allah bahwasanya dia benar-benar akan menggelincirkan, akan menyesatkan, akan menjadikan mereka ketipu dengan keindahan dunia dan kesenangan dunia. Setan sebenarnya dari dahulu udah punya tekad. Nah makanya berbeda Bapak Ibu kondisi Ramadan dengan kita tidak di bulan Ramadan. Sekarang ini kalau Bapak Ibu disuruh untuk puasa selama 1 bulan, tapi nggak di bulan Ramadan, kira-kira sulit atau mudah? Kira-kira sulit atau mudah Bapak Ibu? Sulit. Tapi kenapa di bulan Ramadan kita bisa puasa 1 bulan? Karena memang Allah berikan kemudahan. Jangankan 1 bulan, Senin Kamis saja sulit. Senin Kamis sulit nggak? Sulit. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang kira-kira bisa tarawehan selama setengah jam, 40 menit sholat? Qiyamul lail lah. Selama 1 bulan gak putus-putus, ada nggak kira-kira yang bisa? Mudah atau sulit nggak itu? Sulit. Kita ada qiyam Ustaz, tapi nggak sampai 40 menit. Kenapa di bulan Ramadan bisa? Karena memang dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah, fasilitasnya memang disiapin sama Allah Azza wa Jalla. Baca Al-Quran, langkah ke masjid, Allah mudahkan. Tapi ada juga Ustaz yang nggak ini, iya, itu orang-orang yang memang keimanannya sangat tipis dan sangat lemah. Padahal setan udah apa? Udah diikat. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, lanjutkan. Yang laki-laki
di bulan Ramadan dia datang ke masjid berjamaah. Lanjutkan sholat berjamaah di masjid. Kalau di bulan Ramadan bahkan sebelum apa? Azan kita kadang-kadang udah kemana? Udah ke masjid sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Sebelum azan kita udah ke masjid. Nah, usahakan setelah Ramadan setidaknya azan, kita dengar azan, kita langsung ke toilet, ke kamar mandi, kita siap-siap ngambil wudhu untuk pergi kemana? Masjid. Setidaknya seperti itu. Lanjutkan. Yang ibu-ibu dulu Ramadan ke masjid, silahkan ke masjid, nggak ada masalah. Walaupun bagi ibu-ibu nggak wajib berjemaah ke masjid. Ya, lanjutkan sholat berjemaah di masjid. Lanjutkan langkah kaki yang diayunkan ke masjid. Lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan hati kita terikat dengan masjid. Dan kita mendapatkan banyak keutamaan ketika sholat berjemaah ke masjid, melangkah ke masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, dulu sebelum Ramadan hatinya biasa-biasa aja sama masjid. Cuman setelah Ramadan, karena dia rajin ke masjid, suka ke masjid, hatinya senang ke masjid, mudah-mudahan hatinya terikat dengan masjid. Nabi SAW mengatakan apa? Mengatakan bahwa ada 7 golongan, sab'ah yuzilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Nabi SAW yang akan Allah berikan naungan, ya, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu pada hari kiamat, di saat matahari Allah dekatkan ke kepala manusia sejarak berapa? 1 mil. Ketika matahari di jaraknya dekat sekali dengan kepala manusia 1 mil. Kalau sekarang ini jutaan mil Bapak Ibu. Ya. Besok pada hari kiamat di akhirat matahari itu jaraknya dengan kepala kita cuma 1 mil. Makanya besok manusia betul-betul berada dalam keadaan sulit yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita bayangin. Bapak Ibu aja ketika listrik mati, hari panas, terik, AC nggak hidup, kipas nggak hidup, kita sulit nggak? Sulit nggak? Sulit kita. Lemes, ya Allah panas sekali. Makanya ada orang ketika listrik mati dia ngadem di mana? Di mobil. Itu karena alhamdulillah bahan bakar ada. Coba kalau semuanya nggak ada, listrik nggak ada, BBM juga nggak ada. Panas terik luar biasa. Bahkan kita dengar kemarin-kemarin ini ketika tengah terjadi gelombang panas yang sangat luar biasa, banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang meninggal. Nah Bapak Ibu bayangin aja, itu padahal matahari jaraknya jutaan mil loh di atas kepala kita. Besok di akhirat jaraknya 1 mil. Kita nggak bisa bayangin. Namun Nabi mengatakan ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, Allah kasih payung. Dia berteduh di bawah naungan Allah itu, dia berlindung di bawah naungan Allah itu. 7 golongan. Bapak Ibu tahu siapa? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, tergantung kepada masjid. Sekarang Bapak Ibu lihat diri kita semua nih setelah Ramadan, kita semakin senang suka ke masjid atau enggak? Lanjutkan sholat 5 waktu Bapak Ibu. Terutama yang laki-laki ke masjid. Kemudian apa lagi? Lanjutkan puasa. Lanjutkan apa? Puasa. Bulan Ramadan, bulan puasa, dia sudah pergi. Khalas, meninggalkan kita. Tapi apakah ketika bulan Ramadan, bulan puasa itu pergi kita kemudian gak puasa?
Enggak, kita harus puasa Bapak Ibu. Kita lanjutkan puasa. Bukan harus sih, lanjutkan puasa. Ada puasa-puasa sunnah. Di bulan Syawal ini ada puasa apa? Puasa 6 hari. 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shamat dahra kullah." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia puasa lagi 6 hari di bulan Syawal, gak mesti berurutan, berturut-turut gak mesti, bebas acak-acak 6 harinya, maka seolah-olah dia telah puasa sepanjang tahun. Puasa Ramadan itu dihitung puasa 10 bulan. Puasa 6 hari Syawal dihitung seperti puasa 2 bulan. Ramadan sama Syawal kita puasa sama seperti puasa 1 tahun. Ustaz, kalau Ramadan habis, Syawal habis, kita puasa apa lagi Ustaz? Puasa setidaknya puasa 3 hari setiap bulan. Ada puasa 3 hari setiap bulan. Bapak Ibu bebas milih puasa 3 hari setiap bulan ini, apakah seperti puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, atau bebas pokoknya 3 hari setiap bulan. Harinya nggak mesti seperti Ayyamul Bait berurutan. Bebas. Atau kalau tidak Bapak Ibu puasa setiap Senin. Karena Nabi kita yang mulia SAW senantiasa berpuasa di hari Senin. Nabi itu selalu puasa di hari Senin. Nah kalau Bapak Ibu rutin puasa Senin aja, Senin, berarti sebulan ada berapa hari? 4. Itu udah masuk puasa 3 hari di situ. Yang mau Senin Kamis tafadhol. Yang mau Senin Kamis tafadhol. Tapi puasa hari Senin itu lebih kuat daripada puasa hari Kamis. Tapi mau Senin Kamis tafadhol. Kalau Bapak puasa Senin Kamis berarti sebulan ada berapa kali? Ada berapa hari puasa? Berapa hari? 8 hari setidaknya. Luar biasa. Bapak Ibu puasa pokoknya. Usahain puasa. Nah kalau Bapak Ibu puasa, Bapak Ibu lanjutin puasa, Bapak Ibu tahu keutamaan puasa besar. Bapak Ibu udah dengar dalil-dalil penjelasan mengenai keutamaan puasa. Di antara nas dalil yang sangat luar biasa mengenai keutamaan puasa ini, Allah berikan pahala yang besar. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala puasa ini kecuali Allah. Kepada orang-orang yang berpuasa Allah kasih. Kenapa? Karena ibadah puasa ini Allah khususkan untuk siapa? Untuk dirinya. Dari semua ibadah kita Allah monopoli ibadah puasa. Puasa itu untukku kata Allah. Aku yang akan kasih langsung balasannya, ganjarannya kepadanya. Makanya orang-orang yang puasa, kata Nabi SAW, dia pada hari kiamat ketika ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia senang dan gembira dengan apa? Puasanya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia memperoleh pahala yang besar dan melimpah banyak dari Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, "Lisaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang puasa ada 2 kegembiraan, ada 2 kebahagiaan yang dia bergembira, berbahagia. Karena 2 itu. Yang pertama, ketika berbuka. Ketika berbuka Bapak Ibu gembira enggak? Gembira, bahagia. Enggak ada orang yang enggak bahagia ketika berbuka. Hari Idul Fitri, hari berbuka. Idul Fitri itu hari berbuka, itu hari raya untuk berbuka. Bapak Ibu senang enggak? Senang, alhamdulillah. Kita lepas dari kewajiban apa? Berpuasa. Kita berbuka nih, alhamdulillah nih kita nggak wajib lagi puasa. Ini kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisiyami. Ketika dia ketemu sama Allah Azza wa Jalla, dia gembira sama apa? Sama puasa. Dia senang. Lanjutkan puasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Lanjutkan qiyamul lail. Qiyamul lail lanjutkan. Kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu qiyamul lailnya 11 rakaat. Di luar Ramadan ini setidaknya nih
Bapak Ibu witir. Kalau bisa qiyamul lail sama witir bagus sekali. 11 rakaat. Tapi kalau enggak, karena kita udah mulai sibuk, kita udah mulai kembali kepada rutinitas kita seperti biasa, kita capek, letih, ya, beban pikiran juga banyak misalkan, setidaknya witir kalau bisa 3 rakaat, 3 rakaat. Kalau enggak bisa nih, enggak bisa, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Emang boleh Ustaz sholat 1 rakaat aja? Boleh. Boleh. Di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang mendapati ada beberapa saat waktu sebelum subuh, misalkan subuh sekarang jam berapa subuh? 4 berapa? 4.56 ya? 4.56. Nah dia bangun misalkan 4.45 misalkan. Nah ada 11 menit tuh. Kalau dia nggak lama di WC, dia cukup mungkin sikat gigi kemudian wudhu, itu dia bisa, kata Nabi SAW, dia siapa yang mendapati waktu beberapa saat sebelum subuh, kalau bisa dia sholat 1 rakaat, kerjakan sholat 1 rakaat. Kalau seandainya dia belum witir, dia belum witir, pas dia bangun, ya Allah, 15 menit lagi apa? Subuh. Dia pergi ke kamar mandi, mungkin pipis, habis itu dia wudhu, habis itu dia bisa gosok gigi tentunya, kemudian dia sholat 1 rakaat, kerjakan itu, kata Nabi SAW. Setidaknya witir jangan tinggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Ntar Anda buka lagi lemari itu. Jangan baca. 1/4 alhamdulillah. Ya, setiap habis sholat 1 halaman, tiap habis sholat 1 halaman, tiap habis sholat 1 halaman. Lakuin Bapak Ibu. Saya di antara hal yang menakjubkan yang saya lihat waktu saya sekolah dulu, kuliah ya. Dulu yang saya lihat itu orang selesai sholat, zikir, dia sholat sunnah, habis itu enggak semuanya ya. Ada di antara mereka tuh baik yang tua maupun yang muda, itu ambil Quran, dia duduk baca Al-Quran. Duduk baca Al-Quran. Walaupun cuma 1 halaman. Ada yang 1 lembar. Habis itu dia tutup, dia cium-cium, taruh lagi Quran. Hampir masjid-masjid seperti itu. Kalau di sini kita lihat habis salam zikir sebentar lalu apa? Lalu cabut. Kadang habis salam langsung cabut. Kenapa nggak duduk dulu bentar? Duduk dulu bentar zikir, doa, ambil Al-Quran, Bapak Ibu, salaf dahulu mengatakan, kalau kau mau tahu seberapa dekat hubunganmu dengan Allah, kalau kau mau tahu seberapa dekat hubunganmu dengan Allah, maka lihat seberapa dekat hubunganmu dengan Al-Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan siapa? Allah. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan dia seperti orang yang tengah berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Nah, Bapak Ibu harus punya Quran yang Bapak Ibu bawa kemana-mana. Orang sekarang ini yang mesti harus dibawa kemana-mana adalah apa? HP. Bahkan afwan mau BAB aja mesti bawa HP. Dan ini sebenarnya nggak boleh dan tidak baik juga. Nggak baik juga. Sehingga dia betah berada di mana? Di WC. Ya Allah ya Rabbi. Padahal WC tempatnya siapa? Setan. Lanjutkan baca Al-Quran Bapak Ibu. Kalau misalkan di Ramadan 1 juz per hari, ya udah di luar Ramadan mampunya berapa? 5 seperempat halaman, seperempat juz. Ya udah 5 halaman tiap hari, nggak masalah, lakuin. Kalau misalkan Ustaz kurang lagi dari itu bagaimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Kerjakan amalan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ustaz, ana seharinya 1 halaman bagaimana Ustaz? Nggak ada masalah, Bapak Ibu baca. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Bapak Ibu tahu nggak cara, metode yang Nabi ajarkan kepada kita di dalam beribadah, di dalam beramal? Ada hadis yang sangat besar sekali dari Nabi kita yang mulia SAW, di mana Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang berkesinambungan, yang dilakukan secara terus menerus, walaupun amalan itu sedikit. Walaupun sedikit, yang penting Bapak Ibu terus menerus menjaganya, ngelakuinnya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Nabi kalau sudah melakukan suatu amalan, dawama alaih, maka Nabi SAW akan mendawamkannya. Maksudnya mendawamkannya apa? Mengerjakannya secara terus menerus, kontinu. Jangan diremehkan. Aneh ya, bacaan aneh cuma 1 halaman per hari, tapi sampai ini udah berlangsung selama 5 tahun. Ini lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran 1 juz cuman 3 hari, 4 hari, 5 hari, habis itu apa? Habis itu dia tinggalkan. Nggak lagi dibaca. Nggak lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Sedekah, ngasih makan orang miskin. Lanjutin. Bapak Ibu usahakan sedekah itu setiap hari sedekah. Terutama setiap pagi sedekah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Dalam hadis yang sahih, tidak ada hari di mana manusia berada di waktu pagi di hari itu di dunia ini kecuali di sana ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma ati mumfiqan khalafa, ya Allah kasih ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Ini malaikat yang berdoa. Nah temannya ngapain? Temannya ngaminin. Habis itu yang satunya lagi yang doa. Fayaqulul akhar, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah kasih kehancuran, kebinasaan kepada orang yang tidak mau berinfak, yang menahan hartanya, diaminin sama temannya. Maka tiap pagi Bapak Ibu sedekah. Sedekah tiap pagi 5.000 jauh lebih afdal daripada orang yang sedekah setiap pagi ya. 5.000 jauh lebih baik daripada orang yang sedekah 50 juta habis itu dia nggak sedekah lagi. Habis itu dia nggak sedekah lagi. Enggak, jangan. Usahakan sedekah terus. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kewajiban beribadah kepada Allah kewajiban sampai mati. Bukan kewajiban bulanan. Bukan kewajiban musiman, tapi kewajiban sampai mati. Karena itulah Allah berfirman kepada Nabi SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sekaligus kepada kita. Beribadahlah engkau kepada penciptamu sampai datang keyakinan kepadamu. Dan keyakinan itu kata Ibnu Abbas adalah kematian. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Ustaz sampai kapan kita sholat, Ustaz sampai kapan kita ngaji, Ustaz sampai kapan kita puasa? Jawabannya sampai kapan?
Sampai mati. Tidak lama udah Bapak Ibu. Kalau mati Bapak Ibu besok sore, selesai sudah ibadah kita. Mati kita besok, selesai sudah tugas ini. Yang jelas Bapak Ibu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya tutup dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Orang yang istiqamah beribadah kepada Allah sampai mati. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, yang kami sembah adalah Allah. Lalu mereka istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Ketika sakarat, kata Allah Azza wa Jalla, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat berduyun-duyun turun menghampirinya dari langit, turun menghampiri orang yang beriman dan istiqamah ini. Lalu apa yang dilakukan sama malaikat ini? Malaikat menghiburnya dan menguatkannya. Kata malaikat-malaikat ini, alla takhafu, janganlah kau takut menyongsong akhirat. Karena saya Bapak Ibu, kalau ditanya, ini udah siap belum pindah alam dunia kemana? Ke akhirat. Kita pasti akan mengatakan, saya belum siap, saya takut. Kenapa kita belum siap? Kenapa kita takut? Ya karena kita nggak tahu nasib kita setelah kita mati. Gimana nasib kita? Kalau kita tahu nasib kita bakal baik, kita bakal dapat nikmat kubur, kita bakal dapat surga Allah, kita mungkin nggak akan apa? Nggak akan takut. Kita siap untuk pindah. Cuma masalahnya jaminannya nggak ada. Kita nggak tahu. Tapi malaikat mengatakan apa? Jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kau sedih meninggalkan dunia. Orang ketika dia merasa dia sakit parah dan dia merasa mau mati, dia khawatir, dia sedih. Dia mati wa biswa ba'a keluarga wa anak-anak wa dia ba'a usaha. Malaikat mengatakan jangan kau sedih meninggalkan dunia ini dan apa yang berkaitan denganmu dari dunia ini, jangan sedih. Kemudian yang paling besar Bapak Ibu tahu apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau wahai fulan dengan sorga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Bapak Ibu, kita mengharapkan kalimat ini, itu yang kita terima ketika kita akan apa? Meninggalkan dunia ini. Maka oleh karena itu, kuatkan keimanan, istiqomahlah di atas iman beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dan kita semua mendapatkan keutamaan setelah kita beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan kita berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis mengenai keutamaan beribadah dan amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.